Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Langsung saja kita sambut, ini dia Ken Riz. Apa kabar Ken Riz? Selamat datang di Midnight Live. Silakan duduk. Iya silakan. Wow, sehat ya? Alhamdulillah Kak, sehat. Untuk hari ini aja kita ajak begadang ya. Biasanya kalau tidur paling malam jam berapa Ken Riz? Biasa tidur malam sih Kak, belakangan ini. Oh ya. Nggak bisa tidur cepat memang. Kenapa tuh? Stres mungkin ya. Stres? Stres, galau mungkin ya. Ya biasa. Oh iya. Apa jangan kamu di ghosting ya? Enggak kan? Enggak. Tapi congrats ya buat single keduanya Ken Riz, yaitu Masih Seperti Dulu. Wah. Terima kasih banyak. Tapi sebelum nanti kita bahas lebih dalam lagi soal lagu tersebut, kamu dulu awalnya jatuh cinta dengan dunia musik tuh seperti apa awalnya? Emang aku dari kecil ya udah deket lah sama dunia musik, karena kebetulan keluarga aku juga dari pemusik sana, pemusik lokal. Oke. Terus ayah emang ngajar. musisi keluarga? Iya, alhamdulillah Kak. Oke. Alhamdulillah. Keren. Jadi dari situ ya, akhirnya kamu juga mengenal dunia musik seperti Iya, apa. Pertama kali perform di mana, masih inget nggak? Pertama kali perform tuh di panggung-panggung SMP lah. Oke. SMP. Tapi nggak manggung nyanyi gitu, nggak. Stand up? Enggak. Enggak, ya kirain pertama kali stand up. Iya, enggak. Oh, ini ya. Aku dulu pelajarinya tuh nggak langsung ke vokal Kak, jadi. Oke. Jadinya tuh aku belajar dulu dari tari tradisional gitu-gitu, kayak main suling. Oh, justru dari alat musik dulu. Jadi dari alat musik. Nah, akhirnya kamu berani untuk nyanyi, itu siapa ya orang yang pertama kali mendorong kamu? Kalau yang mendorong memang ayah. Ibu emang dari dulu tuh suka nyanyi-nyanyi, kayak biasa-biasa lah di kamar gitu ya. Nyanyi-nyanyi sama keluarga gitu. Mereka yang dorong aku kayaknya kamu bisa nyanyi deh gitu. Akhirnya pede aja sih. Pede aja untuk tampil panggung-panggung reguler awalnya gitu-gitu. Oke. Dan banyak orang mengenal Ken Riz ini dari ajang Indonesian Idol ya. Iya. Wah, Season 13. Season 13 top 7. Alhamdulillah. Iya. Nah, dari awal karir hingga sekarang ini kan sudah merilis 2 single ya artinya. Iya. Perubahan seperti apa sih yang kamu rasakan khususnya dari dunia musik dan juga diri kamu sendiri? Wah, akhirnya saya bisa mengembangkan diri saya lebih baik di bidang ini. Iya. Atau ada yang ingin kamu sampaikan terkait dengan ini? Kalau perubahan jelas banyak banget ya. Idol ini salah satu ajang yang membawa aku memang ke industri musik Ya. di Indonesia gitu. Salah satu pembuka jalan juga untuk bisa berkarya lebih luas lah. Oke. Kalau perubahannya tentu banyak banget. Aku di sini banyak jumpa musisi-musisi yang keren, yang dulunya cuma bisa lihat di TV ya gitu ya. Terus kayak pokoknya banyak banget lah yang berubah. Masa sampai nggak percaya sampai sekarang ya bisa ketemu tokoh-tokoh hebat dalam musik lah. Wih, keren gitu. Memang harus step by step ya. Iya. Tapi siapa musisi yang paling kamu idolakan? Kalau aku dulu paling idola banget aku sama Glenn Fredly. Glenn Fredly, Iya, almarhum. itu Iya. referensi musik, vokalnya, cara bernyanyinya, aku fans banget lah sama dia. Iya, keren, dan itu juga sangat menginspirasi buat musisi lain juga ya. Benar. Untuk membuat karya-karya masterpiece begitu. Nah, ngomongin soal Masih Seperti Dulu. Masih seperti Iya, kenapa judulnya itu? mungkin karena relate ya, relate dari kisah aku juga Kak. Oke. Jadi lagu ini diciptain sama Kak Krisna Trias. Kalau nggak salah aku kemarin juga baru di-invite ke sini ya. Iya. Wah keren banget. Betul. Iya, kemarin kemarin bareng Kak Satin. Krisna. Ya. Jadi Kak Krisna sama Hara Joshua yang buat liriknya. Jadi pertama dengar aku memang kayak, wah kok bisa ya lagu ini samaan kayak kisah aku gitu. Asik. Oh ya? Oh gitu. Apa yang paling mirip tuh apa tuh?
Kayak mungkin situasi yang udah berubah, kondisi yang sekarang gitu. Tapi kisahnya yang nggak berubah di dalam hati gitu. Oke. Beh. Dalam. Parah kan Kak? Iya. Nggak relate kalau penonton nggak relate. Gitu ya. Apa susah move on atau gimana? Iya susah move on sama apa kenangannya sih Kak. Oke. Di balik itu kan kita tetap berjalan ya. Tapi kenangan yang nggak bisa dirubah gitu. Iya. Di dalam memori kayak mungkin contohnya waktu kita kecil gitu sering dinyanyiin lagu apa pasti kalian inget tuh. Kayak gitu sih Kak contohnya kayak emang kemarin relate aja. Gini banget Bang lagunya. Kok bisa pas banget sama kisah aku yang kemarin aku lewatin gitu. Oke. Akhirnya kena aja dari secara rasa udah kena aransemennya udah kena banget lah. Iya. Jadi makanya cocok nih lagu ini aku nyanyiin gitu. Terima kasih juga buat Kak Krisna yang udah percayain aku buat bawain lagu ini. Iya, gitu. Apa keren lah ya, Mas Krisna ya. Karena lagunya tuh kena banget itu. Wah, langsung menghujam di sanubari hati. Sanubari hati. Iya, luar biasa. Nah, sebelumnya kan Sakit Hati juga sukses. Sakit hati ya. Iya kan? Nah, ini apakah ada tekanan tersendiri ketika menyanyikan lagu yang kedua? Kalau tekanan pasti ada ya. Tapi aku nggak apa ya? Nggak ngerespon itu dengan tekanan lah. Kalau dalam kerjaan semakin itu kita pikirin tekanan, pasti kita malas juga ya kerjainnya. Iya, benar. Jadi kayak happy aja gitu dengan segala tekanannya lah. Iya. Sama mungkin lagi ngelatih mental juga ya. Biar bisa menerima proses-proses yang mungkin belum bisa diterima baik lah sama diri sendiri gitu. Oke. Ya, semua memang butuh proses Iya, ya. Termasuk dari move on juga harus proses. Kan. Kalau misalnya penonton ada di bawah tekanan nih, tekiri aja. Iya. Gimana kata-kata saya biasa aja kan? Iya, gitu aja kan simple. That simple. Nah, ngapain gitu tadi? Oh, bukan tombol kok tertekan. Maksudnya mancing itu. Iya. Nah, kalau lagu ini nuansanya beda, lebih ke slow pop rock ala band 2000-an gitu ya. Iya. Kenapa memilih genrenya ke sana? Mungkin karena judulnya ya masih seperti dulu gitu. Iya. Jadi aransemennya juga kita balikin ke sound-sound yang mungkin di tahun-tahun 2000-an populer dengan sound-sound kayak gitu. Iya. Karena genre musiknya juga slow rock gitu-gitu lah. Slow rock. Jadi nuansanya tuh kayak balik lagi juga ke zaman-zaman 2000-an gitu. Jadi bukan judulnya aja, tapi aransemennya juga sound-soundnya mirip ke tahun 2000-an lah gitu. Iya, sesuai lagunya seperti dulu kan, masih seperti dulu ya. Jadi juga suasana lagunya juga masih seperti dulu. Iya, suasana lagunya juga masih. Jadi rasa apa cinta-cintaannya masih seperti dulu. Kalau dari Kendris sendiri gimana? Menurut Kendris lebih susah mana? Mempertahankan cinta atau memulai cinta? Ini nih. Kalau aku lebih sulit mempertahankan cinta sih. Mempertahankan cinta. Kenapa? Karena konsisten itu yang susah ya. Menurut aku kalau membuka cinta sama orang mungkin bisa berulang kali itu terjadi gitu. Tapi kalau mempertahankan hubungan satu ini aku fokus ke sini itu kayaknya susah. Oke. Susah banget apalagi kayak aku yang anak muda lah bisa dibilang ya. Pasti kakak juga pernah muda kan? Saya masih muda ini. Oh, iya. Tapi dulu tua emang. Balik ya. Iya gitu. Jadi gimana tuh masa muda, masa yang berapi-api? iya masa yang susah lah masih komit gitu. Oh gitu. Iya. Mencari yang terbaik. Cari yang terbaik dan iya gitu. Iya, susah ya. Susah. Iya, bingung jelasinnya, masih muda soalnya. Masih wah
Enggak kok, Enggak, enggak. ya? Tapi aku enggak kok. Iya. Mempertahankan memang sulit sih. Iya. Sulit mempertahankan kepercayaan apalagi ya. Nah, Percayaan, hubungan itu susah banget sih mempertahankannya. konsistensi itu memang susah ya. Konsistensi. Midnight Live aja 5 kali seminggu. Konsisten ya. Gimana, susah nggak? Bercanda kan? Oh serius? Wah. Ya emang beginilah penonton kita malam-malam biar makin happy. Tapi seru Kak. Seru ya? Seru. Vibe-nya memang kayak live banget gitu. Asik. Asik. Five-nya live banget itu. Kata-kata hari ini itu belum pernah diucapkan narasumber manapun. Kita vibe-nya live banget. Live banget. Oke, nah ada musik videonya. Pakai video. konsep outdoor dengan nuansa rock and earth tone. Nah ini kenapa pilih konsep seperti itu? Ada cerita seru nggak selama syuting? Cerita seru di dalam proses syuting tuh banyak banget lah yang seru ya. Tapi kalau ceritain konsepnya kenapa lebih condong ke earth tone, karena memang nuansa lagunya balik lagi ke zaman 2000-an gitu. Ya. Terus lagunya juga simple, membumi gitu ya. Terus kita cocokin aja warnanya sama bumi dan di situ nggak ada yang acting kayak gimana Kak. Natural? Iya natural Natural aja. Gitu. aja, Kita oke. lebih ngambil ke feel aja sih, Ya. biar lebih kerasa lagi balik ke zaman itunya gitu. Iya ya, ke zaman dulu ya. Iya. Ke era 2000-an tadi ya. Nah, kalau tadi musik videonya juga pakai konsep outdoor dengan nuansa rock and earth tone. Nah, kalau misalnya dari Kenry sendiri ini pernah nggak merasakan titik terendah dalam hidup atau dalam karir? Wow. Dalam karir ya? Iya. Kalau dalam karir sih mungkin ini masih titik tertinggi ya. Oke. Titik- Iya, pencapaian tertinggi lah maksudnya. Iya, Kalau iya. titik terendah mah dulu Apa yang bikin Kenry down dulu ketika memulai karir di dunia musik? Ada nggak? kalau yang buat down tuh mungkin kalau untuk bermusik nggak ada sih yang buat down. Tapi mungkin kalau perjalanan hidup ya, perjalanan hidup sampai ke titik ini tuh emang panjang lah prosesnya. Dulu yang mungkin nggak percaya ya ada di titik ini dulu sampai sempet berkebun gitu-gitu. Oke. Kalau aku kan dari Gayo ya hasilnya. Dari Gayo terus di sana banyak petani kopi lah. Iya. Termasuk ayah aku sendiri petani kopi juga. Oke, iya ya. Terus dulu tuh mungkin kayak nggak kebayang ada di titik inilah. Iya. Mungkin dulu kayak kepikirannya ya udah hidup aja dulu gitu. Jalan aja dulu jadi petani lah. Mau jadi apapun lah pokoknya jalan aja dulu. Terus pas ngerantau ke sini sih. Ngerasain titik terendahnya tuh di situ. Satu aku jauh dari orang tua. Iya. Untuk anak perantau yang baru pertama kali, terus jauh banget lagi dari Aceh ke Jakarta kan. Terus itu pertama kali kayak ngerasa jauh dari orang tua. Kasarnya sakit pun aku di rantau mungkin orang tua nggak perlu tahu lah di sana ya gitu. Terus itu sih yang titik terendahnya kayak emang harus ngerangka dulu ulang dari nol. Bangun pergaulan dari nol gitu. Harus dijaga itu Harus ya. dijaga Betul. kepercayaan teman-teman juga yang baru kenal apalagi cari relasi lah di sini gitu. Ngulang lagi dari nol intinya. Ya. Di situ sih titik terendahnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.